kenal? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Di Sumber Kima, saya kira potensinya sangat baik. Saya kira program KUR itu memang program pemerintah yang harus didukung, ya, dan OJK juga siap. Indonesia kaya akan benih lobster yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan sekarang udah bisa dilakukan budidaya, dan tentunya gembira juga saya, tentunya juga bisa menjadi pilar baru di sektor perekonomian. Menjadi potensi besar, dan masyarakat di sini bisa dikembangkan menjadi potensi yang bisa menjadi masyarakat atau nelayan yang bisa memperkuat dari sisi pesisir ekonomi. Karena itu kami GPLI ingin ikut berkontribusi dalam program pemulihan ekonomi negara. Dalam masa pandemi COVID-19, ternyata budidaya lobster dikembangkan 20 perusahaan terorganisasi dalam Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia atau GPLI. Terbukti bisa membantu ekonomi nelayan di tengah usaha lain mengalami tekanan. Melihat potensi ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui pihak perbankan mendorong agar program kredit usaha rakyat atau KUR bisa dikucurkan kepada nelayan dengan sistem multiplasma. Pihak OJK meyakini akan budidaya lobster laut bisa mendukung pemulihan ekonomi secara nasional dari sektor kelautan dan perikanan. Kita jadi kesempatan ya dari OJK, kita mengajak dari beberapa bank umum, Himbara dan BBD Bali untuk melakukan kunjungan di Sumber Kima, terutama untuk melihat kondisi potensi dari petani atau petambak lobster ya, potensi seperti apa. Kita sudah berjumpa dengan GPLI, Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia, yang sudah merintis beberapa tempat di Indonesia, dan saat ini di Bali, di Sumber Kima, saya kira potensinya sangat baik, dan OJK sini perannya adalah melakukan business matching dengan antara UMKM dengan perbankan. Saya kira program KUR itu memang program pemerintah yang harus didukung, ya, dan OJK juga siap mendukungnya. Giri Tribroto menjelaskan akan sebesar-besarnya mendukung program budidaya lobster GPLI. Mengingat selama ini, ekonomi Bali dalam pandemi terburuk lantaran sangat tergantung dari sektor pariwisata. Sementara diketahui sangat sedikit wisatawan berkunjung. OJK mendorong usaha budidaya lobsternya. Seberapa besar? Ya, sebesar-besarnya. Semakin banyak, karena begini ya, Bali kan di pandemi emang terpuruk karena ekonominya sangat tergantung kepada sektor pariwisata. Sektor pariwisata sangat tergantung dengan kedatangan wisatawan. Sementara ini masih sangat sedikit wisatawan datang. Nah, kita bisa mendorong untuk di sektor perikanan ini, khususnya lobster atau pertanian, ya, itu juga kita terus mencari potensi-potensi di daerah untuk mendukung ekonomi daerah. Tentunya juga
bisa menjadi pilar baru di sektor perekonomian Bali. Ya, untuk selain untuk sektor pariwisata, tapi tentunya juga SDM-nya akan tertampung untuk bisa lebih maju ekonominya. Dan tentunya kunjungan ini akan terus ditindaklanjuti. Saya nanti dipersilakan kepada perbankan untuk menindaklanjuti. Kita hanya tinggal nanti memfasilitasi. Semoga ini bisa berlanjut menjadi suatu kemitraan ya yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi petani-petani di sini. Oh tentunya, apalagi tadi Pak Gunawan mengatakan bahwa Indonesia kaya akan benih lobster yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan sekarang udah bisa dilakukan budidaya, dan tentunya gembira juga saya tadi lihat ada MOU dengan pemerintah Cina, artinya itu off-takernya dari sisi ekspornya sudah ada. Sementara di sisi lokal tentunya GPLI sudah menjadi off-takernya. Nanti mudah-mudahan juga dimasuki dari skema penjaminan, ya, penjaminan kredit Askrindo itu terkait menjamin kreditnya. Kemudian Jasindo itu menjamin mengenai kelangsungan ini, kegagalan panennya. Saya kira itu suatu skema yang lengkap, dan saya optimis ini bisa dilakukan dan bermanfaat. GPLI serta OJK rekan-rekan perbankan hadir, tentunya merupakan suatu potensi besar untuk bisa kita membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Tentunya kita lihat lobster tadi kalau diekspor kan penghasilan devisanya kurang lebih hampir 1 triliun sekian ya Pak ya, dalam ini menjadi potensi besar, dan masyarakat di sini bisa dikembangkan menjadi potensi yang bisa menjadi masyarakat atau nelayan yang bisa memperkuat dari sisi pesisir ekonomi Indonesia. Dari segi persyaratan kita akan pelajari kembali tentunya dalam skema kerjasama yang tentunya bisa memperkecil mitigasi risiko. Kalau dari sisi pembudidayaan sudah tadi ada asuransi Jasindo, kemudian asuransi kredit, tentunya skema lain yang perlu kita pelajari kembali dari sisi legalitas kembali dari kelompok usaha bersama ya. Sementara itu, Wakil Ketua GPLI, Dwi mengatakan, peluang budidaya lobster ini menjadi salah satu pilihan tepat di tengah pandemi. Mengetahui laut Indonesia sangat kaya akan bibit lobster, dan kini potensial bisa dibudidayakan di dalam negeri. Kami GPLI sangat prihatin melihat perkembangan ekonomi Indonesia akibat pandemi corona. Banyak usaha yang merugi dan tutup, juga banyak karyawan yang dirumahkan. Khususnya di Bali, dampak sangat dirasakan di sektor pariwisata. Karena itu kami GPLI ingin ikut berkontribusi dalam program pemulihan ekonomi negara, terutama melalui pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Diungkapkan Dwi, menurut survei GPLI, potensi pasar Cina sangatlah besar, bisa mencapai 500.000 ton setiap tahunnya. Bila dihitung tentunya bisa mendatangkan devisa negara mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Belum lagi kebutuhan pakan lobster, mendorong nelayan lain melakukan budidaya berbeda seperti budidaya kerang dan kepiting. Demikian juga dikatakan menyerap tenaga lain seperti misal packing dan tenaga pengiriman dalam usaha kargo. Dwi menekankan bila itu dapat dimanfaatkan dengan baik, tentu akan membantu dalam pemulihan ekonomi kerakyatan, khususnya para nelayan dan warga Bali maupun masyarakat wilayah lain di Indonesia. Kita kaya akan sumber daya alam, laut yang luas, dan juga kaya akan benih lobster. Bila dimanfaatkan dan dibudidayakan, bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi rakyat. Kami tidak mau bekerja sendiri, tapi kami mau bekerja sama
bersama nelayan dan pembudidaya. Melalui program pembiayaan KUR, budidaya lobster kami yakin ekonomi rakyat dapat kembali bangkit. Terbukti pihak perwakilan nelayan Haji Amal selama ini telah bekerjasama dengan GPLI di kawasan budidaya lobster Sumberkima Buleleng, Bali, mengaku sangat terbantu dan menikmati hasil budidaya lobster di tengah pandemi. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang ibu, dijumpai saat kunjungan ke Keramba, mengaku bisa menghasilkan 1,4 juta rupiah setiap minggunya dari menjual kerang dan bulu babi sebagai pakan lobster. Semenjak dalam keadaan corona ini Pak sangat bermanfaat sekali kepada nelayan. Nelayan itu kan sangat terbatas pekerjaannya. Adanya bantuan ini sehingga nelayan kami itu dapat merasakan nikmatnya, hasilnya. Harapannya untuk masa depan nelayan ini betul-betul pemerintah itu bisa dapat memperhatikan kami. Tidak lagi selalu berpatokan dengan investor. Jadi kami bisa dapat bantuan pribadi dari nelayan sehingga nelayan itu bisa berdiri sendiri. Karena SDM nelayan itu Pak sangat bisa dijamin.